KPK menetapkan 5 tersangka korupsi usai operasi tangkap tangan atau OTT di Sumatera Utara pada Kamis 26 Juni 2025. Para tersangka yakni Topan Obaja Putra Ginting, Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara, Rasuli Effendi Siregar, Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara, Helianto PPK Satker PJN Wilayah 1 Sumatera Utara, Ahirudin Effendi Siregar, Dirut PT DNG, dan Raihan Dulasmi Pilang PT RN. Dalam OTT ini, KPK menemukan bukti uang tunai senilai Rp231 juta. PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan pihaknya akan mendalami aliran uang senilai Rp2 miliar yang telah didistribusikan ke sejumlah pihak. Salah satu penerimanya adalah anak buah Bobi, Topan Ginting atau TOP, selaku Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara. Yang pertama terkait dengan profil dari TOP ya Mbak ya, dari PUPR, mana tadi Mbak menyampaikan orang dekatnya gubernur, saudara BN, bahkan mungkin dari sebelum jadi gubernur ya, sudah menjadi orang dekatnya. Kemudian pernah juga menjabat PLT Sekda Kota Medan, waktu saudara BN menjabat Wali Kota Medan gitu ya, dan lain-lain. Nah, yang ditanyakan adalah apakah KPK akan mengusut saudara setoran ke BN ataupun ke atasannya dari Bobi. Nah, tentu ya Mbak Tasya dan rekan-rekan, kami seperti juga yang telah disampaikan beberapa waktu bahwa saat ini sedang dilakukan upaya follow the money, mengikuti kemana uang itu. Tadi kan dari 2 miliar nih, yang kita ketahui awal itu, uang 2 miliar itu kemudian sudah distribusikan. Ada yang diberikan secara tunai, ada juga yang ditransfer, dan ada yang masih sisa, yang 231. Jadi seperti saya sampaikan, bahwa selebihnya ini sedang kita ikuti. Kalau nanti ke siapapun ya, ke atasannya, atau mungkin ke sesama kepala dinas, ya, atau ke gubernur, kemanapun itu, dan kami memang meyakini, kami tadi juga sudah sampaikan bahwa kita bekerjasama dengan PPATK untuk melihat kemana saja uang itu bergerak. Nah, kita tentu akan panggil, akan kita minta keterangan. Nah, apa dan bagaimana sehingga uang itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Gitu. Jadi tidak ada dalam hal ini yang akan kita kecualikan. Gitu. Kalau memang bergerak ke salah seorang, misalkan ke ke kepala dinas yang lain atau ke Pak Gubernurnya, ya kita akan minta keterangan, kita akan panggil dan kita minta keterangan. Ditunggu saja ya. Menanggapi penangkapan jajaran Kementerian Pekerjaan Umum oleh KPK, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan komitmennya untuk menjaga integritas, seraya mengingatkan pesan Presiden Prabowo Subianto bahwa siapapun yang tidak bersih harus disingkirkan dan segala bentuk penyelewengan harus dihentikan. Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobi Afif Nasution mengaku siap jika KPK akan memeriksanya. Menyusul kasus dugaan korupsi pembangunan jalan yang menjerat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruangan atau PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting. Bobi menyayangkan kasus yang menjerat Topan, namun dia menghargai proses hukum di KPK. Bobi juga mengatakan pihaknya tidak akan memberikan pendampingan terhadap Topan. Sebelumnya, Topan terjaring operasi tangkap tangan atau OTT KPK pada Jumat lalu. Dia diduga menerima suap proyek pembangunan jalan. Dalam OTT kali ini, nilai nominal dugaan korupsi itu mencapai Rp231,8 miliar dari sejumlah proyek di Dinas PUPR Sumatera Utara dan PJN Wilayah 1. Bapak sebagai gubernurnya, maka KPK biasanya akan meminta Bapak juga untuk dengar pendapatnya seperti apa. Apakah Bapak bersedia? Ya, namanya proses hukum ya kita bersedia saja ya. Itu bersedia saja. Apalagi kalau tadi katanya ada aliran uang. Kita saya rasa semua di sini di Pemprov, kalau ada aliran uangnya ke seluruh jajaran, bukan hanya ke sesama, apakah ke bawahan atau ke atasan, ada aliran uangnya, ya wajib memberikan keterangan. Tudingan diarahkan ke Bapak juga, Pak. Tudingannya Bapak, Pak Kagub katanya tudingannya kan ada aliran juga kepada gubernur. Bapak menolak seperti apa pernyataan seperti itu? Ini dia dihukum aja nanti dilihat. Itu kan jangan itu permintaan
keluarga? Apakah tetap dilanjutkan pemeriksaan? Dia harus dilanjutkan. Itu bukan karena seseorang pekerjaannya bisa batal, klien sampai ke kemarin juga dalam keterangannya benar juga. Memang kan ini belum dimulai pekerjaannya, belum ada pemenangnya, belum ada ditetapkan siapa yang kerja. Karena itu kita lebih gampang untuk memulai. Dalam pemaparan KPK, kasus ini bermula sejak April 2025. Direktur PT Dalihan Natolo Group atau DNG, M. Ahirun bersama Topan Obaja, dan Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Sumatera Utara Rasule Effendi Siregar melakukan peninjauan off-road pembangunan jalan di daerah Desa Sipionggot, Kecamatan Dolok, Pandalawas Utara. Ternyata, Bobi juga ikut di dalam rombongan pemantauan itu. Dinas Kominfo Sumatera Utara pernah merilis pemberitaan terkait peninjauan itu. Bobi bersama jajarannya melakukan peninjauan ke sejumlah lokasi. Di sisi lain, Bobi juga menjawab tudingan soal Topan yang merupakan orang dekat dirinya. Saat ditanya awak media, Bobi tidak menyangkal, tapi dia juga tidak mengiyakannya. Ketika Bobi menjadi wali kota Medan, Topan kemudian didapuk menjadi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Medan pada 2022. Bahkan dia dilantik sebagai penjabat Sekda Kota Medan pada Mei 2024. Saat Bobi terpilih menjadi Gubernur Sumatera Utara, Topan juga langsung mendapat posisi strategis sebagai Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara pada Februari 2024 lalu. Kantor Dinas PUPR Sumatera Utara digeledah KPK pada Selasa lalu pukul 1 siang. Penggeledahan ini merupakan buntut dari dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh sang Kepala Dinas Topan Ginting. Kedatangan sejumlah penyidik KPK ini didampingi oleh pihak kepolisian yang siaga untuk mengamankan proses penggeledahan. Pukul 3 sore, penyidik KPK belum juga keluar dari ruang kerja Topan Ginting. Mereka masih berada di dalam mengamankan sejumlah berkas meski sudah 2 jam proses penggeledahan berlangsung. Pada pukul 6:40 malam, penyidik KPK berjumlah sekitar 5 orang itu keluar dari pintu belakang. Akses peliputan juga tertutup sehingga sampai saat ini belum dapat dipastikan ada berapa berkas yang diangkut mereka. Namun yang pasti penyidik KPK melanjutkan penggeledahan di satu rumah di Jalan Busi, Medan Kota. Tempat ini diduga merupakan salah satu aset milik PUPR. Topan diduga menjadikan tempat ini sebagai kantor sementara. Rabu kemarin, KPK menggeledah rumah milik Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara Topan Ginting. Sebelum berhasil masuk dan menggeledah rumah mewah bertingkat dan berwarna putih ini, pagarnya sempat dikunci. Namun penyidik berhasil masuk setelah kunci tersebut dibobol. Dari penggeledahan ini, tim KPK mengamankan sejumlah barang, diantaranya ialah 3 koper beserta 2 kardus dan 1 tas. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, tim mengamankan sejumlah uang senilai 2,8 miliar rupiah dan juga mengamankan 2 senjata api yang nanti akan dikoordinasikan oleh KPK dengan pihak kepolisian. Tim KPK juga mengamankan CCTV yang menggantung di tiang depan rumah Topan, yang diduga digunakan sebagai barang bukti. Berdasarkan data yang dihimpun IDN Times, rumah pribadi milik Topan ini merupakan tempat ketiga yang diperiksa penyidik KPK. Sebelumnya, tim KPK telah menggeledah kantor PUPR Sumatera Utara dan rumah yang disulap jadi kantor sementara di Jalan Busi, Medan Kota. Kejaksaan Agung kembali menyita uang 1,3 triliun dalam kasus korupsi pemberian fasilitas CPO dan turunannya. Berdasarkan pantauan IDN Times di lokasi, uang sita itu ditampilkan saat konferensi pers di Gedung Bundar Kejagung pada Rabu kemarin. Direktur Penuntutan Kejagung RI Sutikno mengatakan bahwa penyitaan ini disita dari 12 korporasi di Musim Mas Group dan Permata Hijau Group. Penyerahan uang ini sudah memiliki izin penetapan dan penyitaan dari PN Jakarta Pusat. Nantinya uang tersebut bakal dimasukkan ke dalam memori kasasi agar dipertimbangkan Majelis Hakim Mahkamah Agung. Dalam perkara ini, Kejagung juga sebelumnya telah menyita 11,8 triliun dari Wilmar Group. Alhasil, total penyitaan uang tunai dari perkara ini telah mencapai sekitar 13 triliun. Kalau ditambah dengan yang Permata Hijau mungkin 5, sekian ya. Mungkin 5, sekian. Dan betul pada sampai hari ini mereka sudah menitipkan uang total 1,3. Komanya seperti tertera ini 1,3. Bagaimana upaya yang lainnya akan seperti itu? Ini perkara masih proses kasasi. Ya, nanti kita akan sesuaikan semuanya dengan putusan kasasi. Di sana masih ada barang bukti, ya, yang kita sita, yang ada di perkara itu. Tentunya kalau putusannya nanti sesuai dengan tuntutan kami,
tentunya di samping uang-uang yang sudah kita masuk ini, ada barang bukti juga yang bisa kita rampas untuk memulihkan itu semuanya. Nah, ini untuk terkait yang masih ada sisa seperti itu. Ke depan memang kita berharap total kerugian negara itu akan dikembalikan oleh yang bersangkutan ke 12 korporasi yang terbagi dalam 2 grup ini. Kemudian yang kedua, Sebelumnya, Kejagung juga telah memamerkan 2 triliun dari total 11,8 triliun dalam rilis kasus pada Selasa 17 Juni. Sutikno menjelaskan alasan Kejagung memamerkan uang triliunan itu adalah untuk transparansi informasi kepada publik agar publik percaya kasus besar yang ditangani Kejagung terdapat kerugian negara yang cukup besar. Adapun pengamanan uang sebanyak ini dilakukan cukup ketat. Adi Entems melihat beberapa personel TNI bersenjata mengelilingi tumpukan uang.